Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2025 Senin 5 Mei 2025 dari Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kasih karunia yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda hanya tertunduk lesu memandang tiang gantungan yang menanti di hadapannya. Seorang petugas mengikatnya dengan tali dan mempersiapkannya untuk digantung. Peraturannya saat itu, hukuman gantung akan dilaksanakan setelah lonceng besar berbunyi. Ia sudah pasrah dan menunggu ajalnya. Akan tetapi, setelah ditunggu berjam-jam, lonceng tersebut tidak berbunyi. Lonceng itu memang bergerak sejak siang, tetapi bukan bunyi yang dikeluarkannya, melainkan tetesan darah. Di tengah-tengah lonceng besar tersebut, ternyata ada seorang wanita tua yang menjepit bola di dalam lonceng hingga tidak terdengar bunyinya. Wanita tua itu tak lain adalah ibu sang pemuda yang akan dihukum. Akhirnya, pemuda tersebut dibebaskan dari hukumannya karena lonceng tersebut tidak juga berbunyi sesuai dengan peraturan yang ada. Ibu yang menyerahkan nyawanya bagi anak yang dikasihinya, sehingga anak itu beroleh kebebasan lepas dari hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dia rela mati disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus kita demi membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dahulu kita diperbudak atau dibelenggu oleh dosa. Segala yang kita lakukan adalah jahat di mata Allah, dan kita jauh dari kebenarannya. Dan seharusnya kitalah yang digantung, disiksa, dan menderita karena segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Namun karena kasih-Nya bagi kita, Dia rela menderita menyerahkan dirinya supaya kita terlepas dari segala kejahatan dan hidup kita berkenan seturut dengan kehendak Bapa. Inilah kasih karunia Allah yang terbesar yang Dia nyatakan bagi kita untuk menyelamatkan kita dan menjaminkan kehidupan kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang meneguhkan iman kita ini dan damai sejahtera yang menyertai kita di sepanjang kehidupan kita mengajarkan kita untuk bagaimana merespon apa yang telah diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu sekali kita tidak menginginkan untuk jatuh dalam belenggu dosa. Noda-noda hitam yang menghiasi hidup kita, tentunya kita menginginkan untuk selamat daripada maut. Karena itu berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita yang menyukakan
hati Tuhan, karena kasih karunia Allah menyertai kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami, mengajarkan kami untuk berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beristirahat ya Bapa, jagai kami dan lindungi kami. Bangunkan kami esok hari untuk memulai aktivitas kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.